bagaimana menghitung berat material landscape. Ini ada hitung-hitungannya khusus memang. Tapi ini biasanya kita akan diskusi dan biasanya balik lagi dari ada hitung-hitungannya orang struktur, dia akan ngasih guidelines kurang lebih seperti apa yang di-allow gitu. Jadi kita bisa ngambil rule of thumb hitungannya gimana. Termasuk beban air ya gitu. Biasanya juga itu akan diinformasikan. Volume air itu juga akan perlu diinformasikan supaya teman-teman di MIP dan teman-teman di yang spesialisasi untuk ngurusin kolam renang itu akan tahu berapa besar kapasitas pompa dan berapa listrik yang dibutuhkan gitu, untuk memastikan si desain yang kita bikin ini bisa dilaksanakan dan bisa beroperasi dengan baik. Sama sih kurang lebih sama Mbak Reza ya gitu pertanyaannya gitu. Biasanya ini akan koordinasi intens memang sama teman-teman di struktur, tapi ada beberapa perhitungan dan terus terang saya nggak hafal di sini gitu. Tapi biasanya memang mereka akan menghitung dan mereka akan ngasih beberapa standar rekomendasi yang bisa kita gunakan. Gitu. Yang umum ditanya sih sebenarnya kalau misalnya selain tanah gitu kan, jenis tanahnya itu apa gitu, jenis media tanamnya itu apa gitu, terus dimensi pohon dewasanya itu juga perlu diinformasikan gitu. Itu biasanya yang perlu ditanyakan sama si konsultan strukturnya gitu. Kemudian Pak Meda nambah lagi, disebutkan kita pemerintah menentukan bagaimana kriteria pemilihan pohon untuk penanaman rooftop building. Adakah standar konstruksi tinggi pohon pada masing-masing ketinggian lokasi penanaman? Kalau standar konstruksi saat ini sih saya sih belum pernah nemu sih, tapi berdasarkan pengalaman gitu. Terus kalau misalnya biasanya untuk rooftop umumnya angin akan cukup kencang gitu. Jadi kalau misalnya palem gitu itu sebaiknya juga misalnya kita memilih untuk menggunakan palem, itu ada beberapa jenis palem yang dia akan lebih rentan untuk sobek gitu misalnya daunnya gitu. Terus ada biasanya kalau tanaman-tanaman biasanya kita akan milih tanaman-tanaman yang ukurannya medium gitu. Jadi bukan memang yang large. Kalau misalnya large itu berarti udah harus diinformasikan dari awal gitu. Kenapa? Misalnya memang specialty kita pengen banget tanam pohon itu posisinya ada di mana sebisa mungkin nggak di jalur angin gitu kan, nggak ngeblok gitu atau akan jadi satu hal yang membahayakan gitu. Tapi umumnya sih mereka maunya kalau untuk keamanan dan ketersediaan tanah itu juga jadi salah satu faktor yang menentukan gitu, karena biasanya nggak akan mau juga gitu mereka ngasih tanah 3 meter gitu kan di atas podium buat landscape gitu, karena cukup berat dan secara struktur juga nggak efektif gitu. Jadi biasanya memang pohon-pohon yang digunakan lebih banyak pohon-pohon berukuran medium gitu, dan perakarannya sebisa mungkin kita lihat yang tidak invasif gitu. Kemudian adakah pantangan tanaman tertentu atau semua tanaman oke dengan perkuatan? Kalau pantangan sih sebenarnya sampai saat ini belum ada gitu pantangan tanaman, tapi seperti saya bilang tadi salah satu ukuran dewasa itu dan ketersediaan area tanam itu akan jadi satu limitasi tersendiri. Jadi makanya yang umum digunakan adalah tanaman-tanaman berukuran medium gitu dan perakarannya kurang lebih tidak terlalu invasif. Kalau misalnya jenis sih banyak referensi sih ya gitu yang kita bisa baca-baca juga. Salah satunya memang yang cukup advance di sini adalah dari Singapura gitu. Ada beberapa referensi dan literatur yang bisa dibaca dari mereka gitu, dari UNPARKS. Dari Mas Tommy, pengalaman ketika mempresentasikan karya, pendekatan yang lebih mudah agar tembus atau diterima sang klien itu lebih ke arah estetika atau fungsional tentang ide karya untuk high rise. Karena proyeknya lebih banyak di properti, lebih banyak properti. Ini juga tadi saya bilang ada kemampuan berkomunikasi sama kurang lebih kita juga harus bisa lihat klien ini
tipenya seperti apa gitu. Umumnya sih kalau dari awal project itu kita udah diskusi sama mereka dan mereka udah jelas ngasih arahan, ini desainnya, ini project ini akan ditujukan seperti bagaimana gitu, itu akan sangat membantu gitu dari mereka. Jadi pada saat kita mengajukan konsep, poin-poin yang mereka sebutkan pada saat meeting awal itu sudah di checklist duluan gitu. Dan tentu saja nggak berarti kita nggak boleh menambahkan atau mengurangi dari poin-poin itu gitu. Kalau menurut kita itu akan jadi lebih baik gitu. Tapi harus jelas di alasan kenapa kita mengajukan si tema desain itu misalnya. Salah satu yang unik dari pengalaman saya berikut sebelumnya, beberapa kali ngerjain untuk owner dari Jepang gitu, jadi developer Jepang yang mereka expand di sini gitu. Bahkan untuk pemilihan pohon pun mereka akan bertanya, ini filosofinya apa? Kenapa kamu pilih pohon ini gitu? Pohon ini berbunga, ya ini penting banget buat mereka gitu. Kenapa penempatannya di sini? Kenapa harus bunganya ini gitu? Jadi dan itu harus cukup logis dijelaskan kepada mereka gitu. Kemudian pemeliharaannya seperti apa biasanya gitu. Terus pada saat berbunga dan tidak berbunga bedanya kayak apa? Kapan dia berbunga, kapan dia nggak berbunga, itu cukup detail mereka gitu. Karena mungkin terutama untuk pohon ya gitu, untuk area high rise, pohon-pohon itu yang digunakan jumlahnya juga tidak akan sebanyak pada saat kita mengerjakan project landscape di area tapak gitu. Jadi mungkin setiap pohon itu matter gitu buat mereka gitu. Jadi harus tahu kenapa penempatannya di situ, filosofinya apa dan segala macam. Dari Mbak Anggi, hai Anggi, sejauh mana peran perencana dalam proyek arsitektur lanskap? Apakah mengikuti terus dan proses pelaksanaan hingga proyek berakhir? Karena ada kendala di lapangan, perencana sering disalahkan atau dianggap perencana yang tahu semuanya atau yang paling bertanggung jawab. Nah itu tadi seperti saya bilang ada pentingnya memang kenapa kita harus ikut terus sampai di terutama pada saat proses konstruksi lanskapnya gitu. Karena kalau enggak ya itu banyak hal-hal yang tidak bisa terkoordinasikan dengan baik gitu, supaya padahal kita udah dari awal jelas tujuan dan desain landscape yang mau dicapai itu seperti apa gitu. Biasanya sih kalau selama si proses perencanaan itu kita ada di situ, walaupun misalnya tadi kayak saya bilang, kadang-kadang kita bisa stand back pada saat misalnya konsultan arsitek, MEP, dan struktur sedang berkoordinasi intens untuk memfinalkan gambar mereka gitu kan. Itu kita bisa stand back, tapi bukan berarti kita memutus komunikasi sama mereka. Jadi kita tetap jaga komunikasinya atau informasinya. Kalau misalnya memang ada perubahan yang menyangkut landscape, setidaknya kita tahu gitu. Kalau misalnya buat kita akan jadi cukup penting untuk diinformasikan perubahan ini tidak sesuai atau merugikan kita gitu, itu kita bisa cepat buat menginformasikan ke mereka. Jadi memang koordinasi itu salah satu kuncinya sih. Oke. Ini Mas Rizky bahkan udah sharing bobot media tanam tanah basah 1.800 sampai 2.000 kg per meter kubik segala macam. Itu bisa dicatat di Kopas teman-teman. Baik. Mohon maaf nggak bisa terjawab semua berarti ya. Sebetulnya sudah tadi sempat saya tutup pertanyaannya karena oke. Udah jam 5. udah jam 5. Dalam 20 menit ke depan Pak Meda Baskara akan buka puasa udah. Jadi ya, Malang duluan ya, Pak. Jadi Mbak Meda udah duluan. Sharing Pak Meda. Sharing hari ini sangat menarik karena berbicara mulai dari aspek teknis hingga non teknis, dari hal-hal yang kadang-kadang kita abaikan pada saat di kampus gitu kan. Pada saat di kampus kita
sebetulnya punya kesempatan bertanya, punya kesempatan mencari tahu kepada dosen-dosen. Para kemudian karena kita anggap itu less important, kemudian baru ketemu dan kadang-kadang membuat bingung pada saat di project. Jadi tadi permintaan Pak Zaki ya, bagaimana menyimpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Ini Rahman tampilkan wajah. Karena range-nya yang sangat beragam ini, saya hanya bisa meng-highlight beberapa hal. Ujung-ujungnya sebetulnya adalah jam terbang, ya. Jam terbangnya Bu Ari sudah sedemikian rupa sehingga pada saat berkolaborasi dengan teman-teman konsultan lain itu kemudian bisa tune in dengan jauh lebih mudah. Hal lain yang bisa kita pelajari tadi adalah kemampuan kita berkomunikasi dan bernegosiasi pada klien, pada konsultan lain untuk membawa konsep kita supaya bisa terwujud. Kalau tadi di depan sudah disampaikan seringkali desainnya sudah jadi sehingga katakanlah media tanam terbatas gitu kan. Itu bagaimana caranya kita bisa ngulik-ngulik semua pihak supaya minimal 1 meter tanah yang diperlukan oleh Bu Ari tadi bisa tercapai gitu kan. Jadi faktornya selain dari kemampuan teknis yang kita mesti kita pahami banyak gitu ya, juga kemampuan non teknis ini. Jadi kita selalu bisa sampaikan ke klien bahwa ya kalau Bapak mau pohonnya besar, teduh, ya mohon maaf dengan pembebanan yang disiapkan oleh tim struktur seperti ini, kita tidak akan bisa mencapai hal itu. Jadi itu harus disampaikan di depan ya, supaya kita tidak disalahkan nanti di belakang. Karena kebanyakan klien memang menganggap bahwa ya selama orang landscape masuk nanti segala-galanya udah pasti beres dan cakep gitu kan, which not always the case gitu. Hal lain juga yang saya ingin sampaikan tadi sebetulnya sudah dijawab juga oleh Pak Rizky tadi ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ada penelitian dari teman-teman kita di Singapura di Center of Urban Greenery and Ecology, CUGE gitu ya. Ya. Mereka kita bisa beli bukunya nggak mahal, paling sekitar 15 Singapura dolar, bukunya tipis. Tapi di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali hitung-hitungan. Misalnya tadi ada pertanyaan, berapa sih berat pohon kita? Berapa? kita mesti punya, well, kamu arsitek lanskap, kamu nggak bisa jawab beban pohon kamu berapa. Saya orang struktur, gimana cara menghitungnya? Gitu, bilang gitu kan. Tapi kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan fluent, dengan diplomatis, maka kita itu akan lebih mendapat respect dari teman-teman konsultan lain. Jadi kalau saya bacakan sedikit dari bukunya mereka ya, handbooknya mereka, dia cuma memberi contoh satu, Cassia fistula 20 cm diameter dengan ketinggian kurang lebih 8 meter, above ground biomass-nya kurang lebih ada di 270 hingga 300 kilo per batang. Nggak berat loh, nggak berat loh, nggak berat. Yang berat itu tanahnya justru, media tanah jauh lebih berat. Jadi yang kita usahakan adalah media tanahnya. Nah, sebetulnya edisi sore ini sebetulnya mungkin belum menjawab pertanyaan kita semua dan masih banyak lagi hal-hal yang ingin kita ulik tentunya ya. Saya ingin mengusulkan kepada Pak Ketua IALI dan kepada teman-teman yang punya banyak proyek di luar, apakah kita bisa mengadakan kunjungan lapangan gitu ya, nggak usah besar-besar 10-15 orang ke proyek-proyek tertentu dari Townland misalnya, supaya kita semua sama-sama bisa belajar dan karena konsultannya gitu kan, proses perizinannya jauh lebih mudah dibanding orang luar yang ujuk-ujuk datang. Ya, saya pikir itu hal yang perlu kita diskusikan supaya antusiasme teman-teman yang hari ini hadir berkumpul, ada 85 orang loh, luar biasa. Terima kasih banyak. Bisa semakin menambah pengetahuan kita, bisa menambah mempercepat
jam terbang kita tadi ya, untuk bisa berkomunikasi dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari konsultan lain yang mengerjakan proyek yang sama. Mungkin demikian sebagai penutup. Saya nggak tahu apakah Pak Dian ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup acara ini? Oh ya, cuma ini aja. Pertama ngucapin terima kasih buat semua yang hadir ya. Karena acara ini tentu akan lebih seru kalau yang hadir lebih banyak gitu. Artinya lebih banyak interaksi dan diskusi bisa menjadi lebih berkembang. Pemateri juga tambah semangat gitu begitu melihat peserta banyak dan diskusinya juga berkembang. Juga kepada panitia ya dan pembicara khusus nih. Nah, insya Allah kita ada sesi-sesi selanjutnya. Ini baru keempat ya? Keempat. Masih ada 4 lagi. Dan ada 1 ya, Mas Meda ya. Jadi ada 5 event kita nanti. Mudah-mudahan kita bisa terus berdiskusi tentu buat kemajuan kita bersama. Itu aja, Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak Dian. Hanya mengingatkan nanti hari Rabu, tanggal 13 Mei, di jam yang sama akan ada Pak Firmansyah yang akan sharing tentang lanskap dan geoturism. Topik yang kelihatannya jauh, tapi sebetulnya sangat erat dan dekat dengan keseharian kita sebagai arsitek lanskap. Ya, betul. Tunggu partisipasinya di hari di hari Rabu yang akan datang. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Iya, selamat berbuka puasa. Nah, udah maghrib. Di mana tuh? Maghrib duluan tuh. Mana itu yang maghrib? Ada, mohon maaf tadi ya, Pak. Tanggal 16 ya. Mana sih? Dian, ini saya barusan lihat ada chat dari Bu Reni. Bu Reni kebetulan dari developer, sekali-sekali kita mesti undang developer juga untuk bicara di sini. Ah iya betul. Setuju. Sama kontraktor, Mas. Betul. Kita akan coba susun ya. Ini ada Ira nih buat sharing juga kapan-kapan ya, Ra. Oke, Mbak. Makasih. Bimu belum, Kim? Nanti pamungkasnya dari moderator ya. Udah ditutup tadi. Ya. Masih ada kok. Yes, silakan feel free to leave. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi nanti di Assalamualaikum. Berbuka. Bye. saya end ini ya. Silakan, Pak.